Nah, wah dahsyat. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang It's the Holy Spirit. It's the fire, api yang menghanguskan. Makanya ini dahsyat sekali. Soalnya ini kerajaan tak tergoncangkan itu sama dengan identitasnya dia. Makanya kalau kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, dan ini mengucap syukur dan ibadah menurut cara yang berkenan. Apa caranya? Hormat dan takut. Ada lagi hormat dan takut. Saudara, coba uji deh. Saudara hari Minggu ke gereja masing-masing, cek gimana sih lihat hormat dan takut itu gimana. Saudara tahu nggak, Daud memiliki tim worship, tim PW. Itu mereka belum main, Alkitab mencatat hadirat Tuhan, betul? Ya. Menguasai bait suci. Para imam-imam tidak sanggup berdiri. Itu mereka belum main musik. Itu berbicara tentang apa? Tentang ini loh. Hormat dan takut akan hadirat Tuhan, the presence of God. Ya sekarang kita tahu lah. Ya sama-sama tahu ya. Asal hidupnya ngaco sembarangan, yang penting pelayanan, yang penting terlihat absennya full, oke. Aman. Hormat dan takut depres. Makanya gini. Nah ini nih. Ciri khas ya. Ciri khas. Api turun itu ketika ada korban di atas mezbah. Saudara pernah ingat baca kisah Nabi Elia yang melawan 450 Nabi Baal? Dia bilang ini, kumpulkan Ahab, kumpulkan seluruh orang Israel, kumpulkan sama nabi-nabi yang betul ya. Di sini ada 2 lembu, yang satu kamu korbanin, pokoknya siap-siapin, aku juga nyiapin ini. Siapa Tuhannya yang menurunkan api, itu yang patut kita sembah. Ketika Nabi Baal sampai menoreh-noreh kan, sampai keluar darah. Tapi nggak datang. Ketika Elia diejek Elia, mungkin lagi tidur, lagi sibuk, mungkin Tuhan lagi sibuk. Noreh-noreh, wih, tak terima, semakin noreh-noreh, berdarah-darah banyak. Elia gini di ayat 1 Raja 8 deh, ayat 30 dia bilang gini, mulai maka Elia menyusun kembali mezbah. Itu ketika saya baca itu kalimat itu, lalu Elia menyusun kembali mezbah yang telah runtuh. Wah, itu hadirat Tuhan langsung. Ini baru, ini nih kuncinya nih. Terus dia bilang ini, kunci yang kedua. Setelah semua dipersiapkan, lalu Elia bilang ini, Tuhan, Engkaulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, the God of covenant. Makanya Tuhan lihat covenant, api turun. Hidup kita jangan seperti orang yang seperti Nabi Baal. Tuhan, aku sudah korban sampai berdarah-darah, aku udah pelayanan terus dari Senin ke Senin. Kurang apa nih Tuhan? Oh, kurang pelayanan lagi. Wah, doa lagi, ikut lagi. Sampai korah-korah berdarah-darah, aku nggak ada jawaban. Yuk ini, kamu siapa yang Tuhan kamu sembah? Padahal He is the God of covenant. Maka yang Elia tahu siapa yang dia sembah. Dia menyebut ini, kalau Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, at least is the God
of Covenant. Dia tahu identitasnya, makanya Alkitab mencatat maka api turun. Dan Alkitab bilang ini, bahkan air, ya kan? Bahkan air di sekelilingnya habis dijilatnya. Powerful ini. Makanya, wah. Dan saudara tahu, that's true. Elia juga membawa pesan Father and Son. Itu kan saya bahas di saksi nanti. Wah, gawat. Why? Alkitab mencatat gini di dalam kitab Maleakhi dan Yeshua juga bilang gini. Ini saya spill gini. Di hari-hari terakhir, Elia akan datang kembali. Dan Yesus meeting naik di bukit berjumpa dengan dua orang nabi, Elia dan Musa. That's prophetic message. Kenapa kok nggak nabi yang lain? Kenapa kok Elia dan Moses? Wah. Nanti episode saksi. Oke, bisa dibacakan Efesus 1 ayat 13 sampai 14 yang kuat. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dahsyat. Berarti the Holy Spirit is the seal. Katakan seal. Katakan materai. Roh Kudus juga jaminan, betul ya Bu ya? Jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Makanya apa itu seluruhnya? Yes, kisah para rasul bilang akan ada pemulihan segala sesuatu. Penebusan. So ini berbicara tentang penebusan, berbicara tentang angka 6. Vakum, yaitu covenant. Makanya ini orang yang dimeteraikan, orang yang sudah dapat Roh Kudus dalam hidupnya, orang percaya Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupnya. Orang itu harusnya sampai detik ini dan sampai seterusnya sampai Yesus datang, orang itu harus berjalan dalam area perjanjian. Yes. Amin.